oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau telah mati bagi kami. Darah-Mu telah tercurah, tertumpah di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung dan ditimpakan kepada kami. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak menghendaki kami binasa, tapi kami boleh beroleh hidup karena Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan membuka hati kami untuk menaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, pakai bibir mulutnya, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Demikian juga urapi setiap anak-anak-Mu, sehingga firman itu dapat menjadi rema, menjadi teguran, dan menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Renungan kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Lalu kemudian Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-5. Firman Tuhan judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abram ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema kita pada saat ini adalah mengeksekusi terobosan baru. Mengeksekusi artinya itu melaksanakan atau mengerjakan, sedangkan berbicara tentang terobosan baru itu pasti menyangkut sesuatu yang baru yang belum terjadi dan akan dilakukan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama dalam hidup kita, maka kita akan menemukan begitu banyak kesempatan ataupun peluang dalam kehidupan kita. Dan dalam setiap kesempatan yang kita dapatkan, kadangkala ada sesuatu yang sudah pernah terjadi ataupun mungkin pernah kita lihat atau kita alami. Namun ada begitu banyak hal yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, apalagi kita lihat itu menjadi satu kesempatan dalam hidup kita. Dan ini seringkali disebut dengan terobosan baru. Dan kalau berbicara tentang terobosan baru, maka itu adalah tantangan baru dalam kehidupan seseorang. Dan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan ataupun mungkin terobosan baru dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan akan sangat mempengaruhi langkah kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita salah dalam memilih, maka yang kita dapatkan adalah kegagalan ataupun mungkin kekecewaan. Tetapi ketika kita memilih pilihan yang tepat dalam kehidupan kita, maka itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang ada begitu banyak orang menghindari tantangan ataupun terobosan baru dalam hidup mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana hasil yang akan mereka dapatkan. Dan itu sebabnya pada saat ini kita mau belajar dari kehidupan Abram, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan dalam menghadapi satu terobosan baru dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan dan memperhatikan Kejadian pasal yang ke-12 dan Kejadian pasal 12 ini, kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang kelima, maka kita akan menemukan satu gambaran yang baru, yang lebih jelas tentang kehidupan Abram. Dan ternyata Tuhan memanggil Abram bukan hanya satu kali, tetapi dua kali. Mengapa saya berkata demikian? Ketika Stefanus ditangkap dan dia kemudian mengadakan pembelaan di depan para imam besar, dia menjelaskan tentang panggilan Abram, nenek moyang mereka meninggalkan tanah kelahirannya. Dan ternyata dalam kisah itu dikatakan yang pertama Tuhan memanggil Abram itu adalah dari tanah kelahirannya, tanah pusakanya, yaitu daerah Ur Kasdim yang merupakan bagian dari Mesopotamia. Lalu kemudian panggilan kedua terjadi ketika dia sudah berada di Haran. Jadi pertama Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Lalu kemudian ketika dia berada di Haran, maka Tuhan memanggil dia kembali untuk meninggalkan Haran, pergi ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Dan kalau kita memperhatikan dalam
Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31, Terah ayahnya ikut bersama-sama dengan dia. Dan kemungkinan Terah ayahnya hanyalah menemani Abraham ke Haran dari Ur Kasdim. Nah, panggilan Tuhan kepada Abraham bertujuan untuk memilih dan mempersiapkan satu rencana yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Itu sebabnya melalui pembacaan kita pada kesempatan ini ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berupa perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh Abraham. Ada dua perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Yang pertama adalah Abraham harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Dan ini bukan hal yang mudah. Bagaimana seseorang harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan juga bapaknya. Dan kemudian perintah yang kedua yang diberikan oleh Tuhan adalah Abraham harus pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan tidak menjelaskan secara pasti tujuan yang akan dicapai oleh Abraham. Namun dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 dan Kejadian pasal 12 ayat 5, firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan bahwa tanah itu akan diberikan kepada Abraham. Baru kemudian dalam pasal 12 ayat yang ke-7, Tuhan memberitahukannya kepadanya. Dalam hal ini, Abraham diperhadapkan dengan satu terobosan baru dalam hidupnya. Sesuatu yang saya kira tidak pernah terpikirkan, apalagi direncanakan oleh Abraham dalam dirinya. Dan kalau kita memperhatikan ini, maka ini merupakan ujian yang sangat serius bagi Abraham. Nah, lalu kemudian hal yang kedua yang akan kita perhatikan adalah janji Tuhan kepada Abraham. Ternyata Tuhan tidak hanya memberikan perintah yang harus dilakukan Abraham, tetapi juga Tuhan memberikan janji yang begitu hebat, janji yang begitu dahsyat. Dan kalau Abraham melakukan perintah Tuhan, maka janji itu akan digenapi dalam hidupnya. Itu artinya bahwa janji Tuhan tidak secara otomatis gratis diterima oleh Abraham. Yang harus dilakukan adalah pertama-tama dia harus melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baru kemudian Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan Tuhan tidak mengatakan kapan itu terjadi. Sebab Tuhan tidak memastikan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun. Tidak dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ini merupakan sesuatu perintah yang tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan juga bapaknya. Tetapi kalau janji ini menjadi satu kenyataan, maka ini menjadi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Dan Abraham menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan perikop ini, maka ada 5 janji Tuhan yang begitu dahsyat kepada Abraham. Sebenarnya ada 6, tapi 2 saya gabungkan. Yang pertama adalah keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua adalah Abraham akan diberkati. Yang ketiga adalah namanya akan dijadikan masyhur. Yang keempat adalah jaminan bahwa orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati, dan sebaliknya orang-orang yang mengutuk Abraham, mereka juga akan dikutuk. Dan yang kelima dan yang keenam adalah Abraham akan menjadi berkat dan semua kaum akan diberkati melalui kehidupan Abraham. Ini menunjuk kepada Yesus sebagai juru selamat bagi manusia berdosa yang berasal dari keturunan Abraham, yang akan menjadi berkat bagi semua kaum, semua bangsa. Dalam peristiwa ini, kalau kita memperhatikan, mutlak adanya hubungan sebab akibat antara perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh Abraham dengan janji Tuhan yang akan digenapi setelah dia melakukan perintah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
dalam realita hidup kita sehari-hari, pada umumnya dan kebanyakan, kita itu selalu mengingat janji orang. Bahkan mungkin menagih janji orang. Atau mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengklaim janji Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa, bahkan tidak peduli untuk melakukan kewajiban kita, yaitu melakukan perintah Tuhan atau tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Ketika Tuhan berjanji, tentu Dia tidak pernah ingkar, karena Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Dan Dia tahu yang terbaik, karena Dia memiliki 1001 macam cara untuk menggenapi janjinya. Kita tidak perlu mengingatkannya ataupun menagih janji. Yang harus kita lakukan adalah melakukan kewajiban kita untuk taat kepada firman Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin seringkali kita berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Lalu kita berjanji, kalau Tuhan mengabulkan doaku, maka aku akan setia kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita memperhatikan ini terbalik. Memang itu sah-sah saja. Tetapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita taat melakukan perintah Tuhan. Maka saya kira Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Memperhatikan pembacaan kita, Kejadian 12 ayat yang kelima. Abram bukan orang yang susah yang hendak mengubah nasibnya karena hidupnya yang menderita. Dia adalah orang yang termasuk hidup berada, tetapi ia mengikuti perintah Tuhan dan rencana Tuhan. Kalau kita melihat sejenak, ternyata nama Abram itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Abram artinya orang yang diagungkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abram merupakan satu terobosan baru yang akan mengubah hidupnya. Ketika Tuhan memanggil, Alkitab tidak mencatat adanya argumentasi yang diberikan oleh Abram untuk menolak perintah Tuhan. Bahkan dia bisa saja berkata, untuk apa saya harus pergi meninggalkan negeri ini? Meninggalkan sanak saudara saya, meninggalkan orang tua saya. Toh hidup saya sudah mapan, hidup saya sudah baik, dan semua yang saya butuhkan sudah semuanya tersedia. Tetapi justru kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, firman Tuhan mempertegas bahwa karena iman kepada Tuhan, maka Abram taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Mungkin bagi manusia biasa ini sangat konyol dan tidak masuk akal. Karena dia tidak tahu tujuan yang akan dia tuju. Secara hitungan matematika dan akal sehat, tidak mudah bagi Abram untuk melakukan perintah Tuhan. Saya kira paling tidak karena dua alasan. Yang pertama adalah dia sudah hidup nyaman dan mapan dengan seluruh harta benda yang dia dapatkan di negerinya. Yang kedua adalah ia belum tahu kemana tujuan yang akan dia tuju seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Abram dengan iman taat meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan bapaknya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap Abram dalam mengeksekusi terobosan baru yang datangnya dari Tuhan. Saya mengajak kita 4 poin yang sangat luar biasa pada saat ini. Yang pertama adalah Abram mengeksekusi terobosan baru dalam hidupnya dengan iman dan pandangan yang jauh ke depan. Memperhatikan janji Tuhan kepada Abram, semua menunjuk jauh ke depan dan tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Kecuali poin yang mengatakan akan diberkati yang mungkin bisa dirasakan sejak awal dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi poin-poin yang lain dalam janji Tuhan itu belum kelihatan, tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi itu jauh ke depan. Itu sebabnya Ibrani pasal 11 ayat 10 firman Tuhan berkata,
ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang akan direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham belum melihat apa-apa di depan matanya, tetapi ia memandang jauh ke depan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ia yakin dan menanti-nantikan suatu dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini semua hanya oleh karena iman Abraham. Abraham tidak terkontaminasi dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia tidak terpengaruh dengan perkataan orang. Dia tidak terpengaruh dengan situasi ataupun keadaan. Tetapi justru dengan keyakinan yang pasti, dengan iman yang kuat, dia memandang jauh ke depan dengan kehidupan yang baru untuk menggenapi janji Tuhan yang luar biasa. Memiliki keturunan yang banyak dan besar, akan diberkati, menjadi orang yang termasyhur. Bahkan melalui kehidupannya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Semua orang yang memberkati dia akan diberkati. Bahkan semua orang yang mengutuk dia akan dikutuk. Dan ini menjadi sesuatu impian dan harapan. Saya kira bukan manusia normal, tetapi manusia yang punya iman yang spektakuler, yang kuat dan memandang jauh ke depan. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, bukan menjadi rahasia lagi bahwa seringkali kita terikat dan terpatok dengan apa yang ada di depan kita. Yang apa yang kita lihat. Dan mungkin itu hanya bersifat sementara, yang hanya menjadi kesenangan daging dan kesenangan duniawi yang bahkan menghancurkan kehidupan kita. Seringkali mungkin kita hanya berpikir begitu pendek. Kita hanya mengejar dan mencari kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi menghancurkan hidup kita ke depan, menghancurkan masa depan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Seringkali mungkin kita menggadaikan, bahkan menjual keyakinan kita hanya demi kesenangan sesaat yang bahkan menghancurkan kehidupan kita, yang membuat kita menderita. Tetapi Abraham dengan keyakinan dan iman yang pasti memandang jauh ke depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Dia mengeksekusi terobosan baru yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana Abraham mengeksekusi terobosan baru yang diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal 12. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang kedua adalah Abraham taat kepada perintah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sebanyak apapun kesempatan dan terobosan baru yang kita dapatkan, tidak akan pernah dapat mengubah hidup kita kalau kita tidak mewujudkannya ataupun tidak mengeksekusinya. Tetapi ketika ada terobosan baru, ketika ada kesempatan, maka di situ kita diberikan peluang untuk memilih mengeksekusinya. Dan ketika kita mulai mengeksekusinya, melakukannya, maka kita mendapat kesempatan untuk mengubah hidup ini. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dengan mantap dan yakin, ia pergi meninggalkan negerinya, saudara-saudaranya, bahkan rumah bapaknya. Pergi ke negeri yang ditunjukkan, yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dengan sikap optimisme yang tinggi, yang didasarkan kepada iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan. Dia memegang janji Tuhan dan meninggalkan kota kelahirannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa apa yang mereka lakukan pada saat ini, apakah itu menguntungkan pada saat itu juga buat mereka secara instan. Dan setiap orang tentu akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dilihat, dengan pertimbangan akal dan pertimbangan logika. Tetapi Abraham tidak. Dia pergi didasarkan kepada keyakinan iman untuk percaya kepada Tuhan.
Bisa saja pada waktu itu Abram berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkan saya pergi terlebih dahulu, mengutus beberapa orang para hambaku untuk mengadakan survei atau pengintaian ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Sebagaimana ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, maka Musa menyuruh 12 pengintai mencoba untuk menganalisa, mempelajari situasi di tanah Kanaan, terutama di Yeriko, supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Ternyata Abram pun tidak melakukan tawar-menawar kepada Tuhan. Dengan hati yang bulat, dengan tekad yang kuat, dengan iman yang luar biasa. Dia pergi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman, maka iman yang kita punya seringkali tidak mempertimbangkan logika, tidak mempertimbangkan penyelidikan, tidak mempertimbangkan akal, walaupun memang itu tidak salah. Tetapi justru kita melihat di sini bagaimana Abram mengeksekusi janji Tuhan dan firman Tuhan pada waktu itu. Dia taat kepada Tuhan tanpa bertanya, tanpa embel-embel, tanpa tawar-menawar. Seringkali kita bisa tawar-menawar kepada Tuhan. Apakah nanti begini? Apakah nanti begini? Apakah menjadi lebih baik? Dan lain sebagainya. Tentu Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dia selalu merencanakan yang terbaik. Asal kita mau taat dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Abram mengeksekusi terobosan baru yang Tuhan berikan kepadanya. Dia harus keluar dari habitatnya. Habitat itu adalah lingkungan hidup seseorang yang dimana mereka di sana saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa habitat Abram itu adalah habitat yang sudah membuat dia nyaman. Hidupnya sudah mapan. Lingkungan sosial yang baik. Dia hidup di lingkungan keluarga, orang-orang terdekat dengan dia. Tetapi Tuhan menginginkan supaya dia terpisah dari mereka, jauh dari mereka. Karena Tuhan hendak membentuk satu komunitas yang baru, habitat yang baru, yang mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Dan untuk merealisasikan itu, maka Abram harus. Apa yang paling dicari orang dalam hidup? Saya kira hidup nyaman, ketenangan dalam hidup, dan kebahagiaan. Saya kira Abraham sudah mendapatkan ketenangan, Abraham sudah mendapatkan kenyamanan, Abraham sudah mendapatkan kecukupan. Tetapi Tuhan berkata, pergi dan tinggalkan semuanya itu. Tentu Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada dia. Alkitab secara gamblang menceritakan bagaimana Tuhan berkata kepada Abram, pergi dari negerimu, sanak saudaramu, dan bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jangankan negeri, sanak saudara, dan rumah bapa. Meninggalkan satu kebiasaan buruk saja bagi kita sangat sulit. Contoh misalnya, kalau orang terbiasa merokok, untuk melepaskan diri dari merokok tidaklah mudah. Kalau orang sudah terbiasa pergi ke paranormal atau dukun, untuk melepaskan diri dari dukun atau paranormal, mereka pasti tidak akan merasa nyaman. Atau misalnya, kalau ada orang yang pakai susuk, untuk melepaskan susuk dari dirinya, pasti itu menimbulkan kegelisahan, gundah dalam dirinya. Tapi kalau orang itu percaya kepada Tuhan, menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, tidak sulit bagi dia untuk meninggalkan dan melepaskan zona nyamannya. Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan ingin menggenapi janjinya kepada kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita keluar dari zona nyaman yang Tuhan tidak kehendaki. Dan Tuhan tidak izinkan. Saya memberikan satu kisah. Ada satu keluarga. Awalnya keluarga ini hidup pas-pasan. Dengan penghasilan juga yang pas-pasan. Tapi dalam perkembangannya, kemudian mereka menjadi keluarga yang sukses. Tadinya tidak punya motor sama sekali. Akhirnya bisa punya 3 mobil. Saya kira itu menunjukkan keberhasilan. Punya jabatan yang cukup tinggi. Punya sumber penghasilan beberapa tempat.
Lalu kemudian oleh karena rumahnya tinggal di daerah yang saya kira sederhana dan juga agak-agak kumuh. Lalu mereka hendak membangun rumah besar, rumah megah, dan rumah istana buat mereka. Yang begitu sangat menonjol dan berbeda dari lingkungannya. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkata kepada dia, daripada membangun rumah di tempat lingkungan yang seperti ini, apa tidak lebih baik pindah lokasi ke tempat yang lebih nyaman, lebih strategis, lebih menjanjikan, punya prospek ke depan. Mereka ini adalah orang Kristen. Apa jawaban mereka? Kami tidak akan mau pindah dari tempat ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, kami sudah nyaman tinggal di tempat ini dengan lingkungan kami. Yang kedua, kami diberkati di rumah ini. Jadi sumber berkat kami adalah rumah ini. Wow, hamba Tuhan ini kaget dan berkata, sumber berkat itu bukan rumah ini, bukan lingkungan ini. Sumber berkat ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita di rumah manapun kita tinggal, di lingkungan manapun kita tinggal, dengan siapapun kita tinggal, maka Tuhan akan pasti memberkati kita. Sebab berkat Tuhan tidak ditentukan oleh satu tempat atau satu lokasi. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan karena lokasi. Seperti pernah ada orang yang berkata begini, ternyata Tuhan itu lebih dekat di Yerusalem ya. Saya tidak mengatakan Tuhan itu lebih dekat di Yerusalem. Tapi bagaimana respon hati kita, bagaimana kerinduan kita, dia dekat dengan kita. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara, keluarga ini kemudian membangun rumah yang begitu megah, mewah. Tidak sebanding dengan lingkungannya. Akhirnya setelah berjalan bertahun-tahun, satu ketika hamba Tuhan ini kembali datang ke tempat itu mengunjungi. Ternyata hidup mereka sudah berubah sama sekali. Tidak ada lagi mobil, rumah sepi, dan tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi sumber penghasilan, dan tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dan makan pun, bayar listrik pun harus menunggu belas kasihan orang lain atau dengan cara pinjam. Saya mau katakan bahwa berkat itu bukan datangnya dari tempat atau rumah tertentu, tapi berkat itu dari Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan Abraham sehingga dia meninggalkan negerinya, bapaknya dan sanak saudaranya dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Walaupun tidak ada di depan mata dia, belum terjadi pada saat itu, masih jauh ke depan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham bertahun-tahun kemudian. Akhirnya Abraham menjadi bangsa yang besar. Namanya termasyhur. Bahkan dia diberkati. Dan bukan menjadi rahasia lagi. Barang siapa memberkati Abraham dan keturunannya, maka mereka akan diberkati. Tetapi barang siapa mengutuk Abraham dan keturunannya, mereka mengalami kutukan. Itu sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Kita sedang diperhadapkan dengan new normal baru. Ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada begitu banyak mungkin terobosan-terobosan yang akan kita hadapi. Dan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tetapi saya percaya kalau kita belajar kepada Abraham, kita akan mengeksekusi setiap terobosan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan iman dan memandang jauh ke depan. Bukan kesenangan sesaat, bukan kesenangan duniawi atau kesenangan jasmani. Abraham ternyata bukan seorang yang memiliki iman bunglon yang bisa berubah setiap saat. Tetapi dia memiliki iman yang teguh dan mantap menggenapi janji Tuhan. Dia taat, pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya dan negerinya. Keluar dari habitatnya, keluar dari zona nyamannya. Dan kini dia berada di dalam tuntunan Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Keturunannya menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Namanya menjadi termasyhur, dikenal dalam agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. Bahkan Abraham diberkati, sangat luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan Abraham menjadi berkat bagi kaum dan bangsa, termasuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia,
menjadi berkat bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi satu tantangan atau peluang atau terobosan baru. Mari kita tetap memiliki iman dan percaya dengan memandang jauh ke depan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, dan kita mau taat kepada Tuhan, tapi rela bersedia keluar dari habitat kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang mempengaruhi iman kita, dan kita keluar dari zona nyaman untuk taat mengikuti rencana Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami melalui kehidupan Abram yang rela meninggalkan negerinya, saudara-saudaranya, bahkan bapaknya sendiri, ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Dia melangkah dengan iman yang memandang jauh ke depan. Dia taat keluar dari habitatnya dan zona nyamannya, mengikuti Engkau walaupun harus repot, walaupun harus rela berkorban, walaupun harus capek. Tetapi oleh karena ketaatan Abram, oleh karena iman Abram, maka Engkau telah menggenapi janji-Mu, sehingga Abram menjadi orang yang diberkati, termasyhur, dan namanya terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ajar kami untuk taat kepadamu, tetap menjaga dan memelihara iman kami kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan akan digenapi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan, mari kita sejenak akan menyanyikan satu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Kita akan nyanyikan pujian ini. Saya minta petugas perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Engkau Tuhan sudah mengajarkan melalui hamba-Mu Abraham hidup dengan penuh ketaatan. Biar kiranya Tuhan ini yang membawa kami terus tidak berharap kepada zona nyaman, tetapi di hadapan kehidupan kami, sekalipun dalam situasi ketidakpastian, memiliki iman yang teguh seperti yang Kau ajarkan, membawa kami tetap hidup berkemenangan. Kami pada pagi hari ini Tuhan ingin bersama-sama boleh mengingat akan segala karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Teringat akan segala karya-Mu yang agung, di mana Engkau juga mengajarkan kami tentang ketaatan. Bahkan korban hanya untuk kehidupan kami yang berdosa, Engkau selamatkan hidup kami. Di hadapan kami ini ada roti dan anggur sebagai lambang akan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik di atas kayu salib. Anggur juga menggambarkan akan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami orang yang berdosa. Kiranya pagi hari ini saat kami menerima akan roti dan anggur ini, biarlah juga kami boleh hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan, hidup dalam berkemenangan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tertumpah dari sekujur tubuhnya. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti perjamuan kudus dan pengampunan dosa. Tetapi bagi Bapak Ibu, sekalipun belum dibaptis, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Sementara kita nyanyikan pujian, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kan mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sementara roti ini kita angkat di atas kepala kita, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdiam diri sejenak. Mungkin ada dosa yang mengikat kita. Kita tinggal di habitat yang mempengaruhi iman kita, yang merusak iman kita. Mungkin kita tidak taat selama ini kepada firman Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan sebagaimana Yesus yang taat sampai mati. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menanggung dosa-dosa kami yang seharusnya kami yang memikulnya Tuhan. Salib yang kau tanggung seharusnya kami yang menanggungnya Tuhan. Karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau telah menyucikan kami Tuhan. Engkau telah membayar dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, mungkin selama ini kami masih diikat oleh dosa. Kuasa daging masih menguasai kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kini kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu. Dan Engkau yang akan menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita pecah-pecahkan dan kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita pindahkan cawan di atas kepala kita. Darah perjanjian telah ditumpahkan dari sekujur tubuhnya. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi ia mati menanggung dosa-dosa kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membasuh kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah menyucikan kami Tuhan.
Sehingga kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami dan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami supaya kami tetap hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Sebagaimana Abraham yang rela meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan kotanya, habitatnya, zona nyamannya untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang lebih indah. Tempat yang Tuhan rencanakan buat kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu tidak pernah terlambat, karena Engkau mengetahui segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dan Kau punya rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Sebagaimana Engkau merancangkan hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik kepada Abraham, maka Tuhan telah menggenapinya karena dia taat. Demikian juga dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk taat kepada firman-Mu. Meskipun kami harus menghadapi situasi yang baru, terobosan yang baru, tantangan yang baru, tetapi kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau. Maka kami akan melihat kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami, kini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Engkau yang akan terus memberkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Khususnya untuk jemaat Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan. Karena kesehatan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Sehingga mereka tetap kuat dan teguh. Dan memandang kepada Tuhan dengan iman yang jauh ke depan. Bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Dan menuntun setiap jalan mereka. Apabila mereka taat kepada Tuhan. Mereka akan menatap jauh dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu. Mungkin mereka sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka. Kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami. Urapi mereka supaya mereka dapat mengatasi pandemi corona ini. Sehingga semua segera dapat berlalu. Kami dapat hidup normal kembali. Semua masyarakat dapat menikmati kebebasan dan bekerja untuk membangun bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk masyarakat bangsa kami supaya taat kepada seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ikut bersama-sama memutus rantai pandemi yang sedang terjadi di negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat, Kau akan terus memberkati mereka dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita berdiri bersama-sama, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan anugerah sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa tinggalkan surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.